Nabi, padahal hari itu tidak ada hujan. Maka lantas Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasul yang menjadi sebab basahnya bajunda baginda Nabi. Ternyata di alam syahadah tidak terjadi hujan, tidak terjadi hujan. Tapi di alam gaib terjadi hujan. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, fi alamil ghaibi matarun wa ghamamatun wa syamsun wa qamarun la yaroha illal awliya'u wassolihun. Wahai Siti Aisyah, di alam ghaib ada juga hujan, matorun, wahumamah ada juga mendung, wasyamsun ada matahari, waqamarun dan juga rembulan. Layaroha yang tidak dapat melihat itu semuanya illal aulia wassolihun, kecuali para wali, para kekasih-kekasih Allah dan orang-orang soleh. Ini makna sedikit tentang kalimat wa mimma la ya'lam. Intinya luar kita ciptaan Allah jauh lebih banyak, dan sekaligus ini sebagai bukti kemahabesaran Allah yang harus kita imani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Ayat yang ke-37. Wa kekuasaane Allah lahum kanggo para menungsa kabeh an-nahara ing awan ing rino fa idahum mongko nalika ingsun ngilangake hum utawi para menungsa iku muzlimun. Tengah di antara ayat atau tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah untuk umat manusia adalah malam. Perhatikan ayatnya, Mas, Mbak. Di situ yang disebutkan awal kata lail, baru disusul nanti kata nahar. Ini ada rahasia nanti, bahwa alam ini yang menjadi asal, ya, yang menjadi pokok adalah malam, bukan siang. Nanti di belakang ada keterangan. Di antara tanda kekuasaan Allah bagi umat manusia termasuk kita adalah malam, adanya malam, di mana kami hilangkan dari malam itu, kami gantikan, kemudian muncul an-nahar, siang. Kami hilangkan siang itu, lantas kami jadikan malam. Fa idahum mudlimun. Maka ketika itu umat manusia dari ayat dulu, ayat ini menunjukkan ala kudratina, kemahamampuan, kemahakuasaan kami, kata Allah, wa wahdaniyatina, dan kemahaesaan kami. Ana nanzi'ul yawmi fahum dakhiluna fi zulmah. Saya Allah telah mencabut hari dari malam. Fahum dakhiluna fi zulmah. Oleh Allah, jadilah manusia itu semuanya memasuki kegelapan, yaitu waktu malam. Wa maknahu tawi maknane dawuh naslahu iku nudhibu ngilangake ingsun bin nahar kelawan rino
Makna naslahu di situ Allah menghilangkan siang. Wa naji'u billaili, kemudian kami datangkan malam. Wa dzalika annal asla hiya dzulmah. Hal itu menunjukkan bahwa yang asli, yang pokok adalah kegelapan. Maka Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam ya itu memberikan satu makalah, al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anaruhu nurul haq. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah. Segala sesuatu pada hakikatnya itu gelap. Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam ini sejatinya gelap. Termasuk kita semuanya, pikiran kita, hati kita ya, itu pada hakikatnya gelap, kata Syekh Ibnu Athaillah. Lah terangnya oleh apa? Wa innama anaruhu nurul haq. Namun yang membuat alam ini menjadi terang adalah nurul haq, cahaya Allah. Ya. Kalau memang alam ini terang oleh matahari, terang oleh lampu, kenapa mesti harus ada orang yang hatinya sumpek, hatinya galau, ya kan, resah ya. Padahal alamnya terang, adanya matahari, lampu, tapi kenapa ada orang yang gelap gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwa segala sesuatu pada hakikatnya gelap. Oleh karena itu kita sering berdoakan, Allahumma sabbit imanana wa nawwir. Kita minta ditetapkan iman dan juga minta diberi keterangan dalam hati kita. Gitu. Diberi keterangan dengan apa? Binuri syamsika, ya. Binuri ma'rifatika, kama nawaratal ardo binuri syamsika. Kita diberi keterangan hati kita dengan kemakrifatan, sebagaimana Allah kama nawartal ardo, seperti halnya engkau menerangi bumi ini bisyamsi dengan matahari. Ini makalah Syekh Ibnu Athaillah. Jadi kita semuanya itu pada hakikatnya zulmah, gelap gitu. Ketika kita tidak mendapatkan nur atau cahaya dari Allah. Gitu. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita, setiap langkah kita, mudah-mudahan nur Allah senantiasa menyertai kita semuanya. Wa dzalika annal asla hiya dzulmah wan naharu dakhilun 'alaiha. Adapun waktu siang itu masuk ke dalam kegelapan. Fa idza gharabatis syamsu, maka ketika matahari itu terbenam, salakho mongko ilang opo an-naharu waktu siang minal laili saking wengi, fatadharu mongko tampak opo adzulmah kegelapan. Ketika matahari itu terbenam, maka hilanglah yang namanya waktu siang dari waktu malam, sehingga muncul yang namanya zulmah, kegelapan. Fa'ulima min hada, maka dapat diketahui dari keterangan ini, annal laila aslun wan naharu far'un, bahwa waktu malam adalah pokok asal, sementara wan nahar waktu siang adalah far'un, cabang. Jadi kalau bicara aslinya waktu itu apa sih? Ya malam. Adapun siang itu cabangnya. Kalau matahari tidak Allah putar, kalau matahari Allah tidak terbitkan, ya tetap aja gelap kan dunia. Itu loh. Jadi ibarat indukan, malam itu induk, adapun siang itu anakannya, cabang gitu. Fa in qila, maka ketika ditanyakan al-lailu afdalu amin nahar,
Lantas ketika muncul pertanyaan lebih utama manakah antara malam atau siang? Kira-kira antara malam dan siang itu lebih afdolan mana gitu loh. Lebih utama manakah waktu malam atau waktu siang? Yang lebih berharga itu malam apa siang gitu. Walaupun semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Al-jawab utawi jawabe al-lailu afdolu. Ketika muncul pertanyaan mana yang lebih afdol antara malam dan siang, maka jawabannya al-lailu afdol. Malam itu lebih utama. Alasannya apa? Li'annahu khuliqa minal jannati wan nahara minan nar. Li'annahu krana stuhune waktu bengi iku khuliqa dititahake dicipta apa lail minal jannati saking swarga wan nahara lan setuhune waktu awan iku minan nar tetap. Alasannya waktu malam itu diciptakan dari surga, sementara siang itu asal muasalnya dari neraka. Li'anna warada fil athar, ada satu keterangan di dalam asar atau hadis, anna fil jannati nuron wa zulmatan. Dulu di dalam surga itu ada terang, ada gelap. Ono padange, ono petenge. Dulu di dalam surga. Wa jama'allahu zulmatal jannah. Kemudian Allah kumpulkan zulmatal jannati, gelapnya surga. Kayaknya ndak pantas masa surga ana petenge. Wong tempatnya orang-orang yang taat kepada saya kok. Tempatnya orang-orang yang ahli ibadah, masa dipetengi. Lantas Allah kumpulkan kegelapan yang ada di dalam surga itu, fa khalaqa minha al-laila. Maka lantas gelapnya surga itu Allah ciptakan menjadi waktu malam untuk dunia. Jadi waktu ini malam itu berasal dari kumpulan zulmahnya jannah, kumpulan gelapnya surga yang Allah kumpulkan lantas jatuhkan ke dunia menjadi waktu malam. Falam tabqa, maka tidak tersisa fil jannati di dalam surga opo zulmatun, kegelapan. Setelah semua kegelapan surga dikumpulkan oleh Allah lantas dijatuhkan ke alam dunia, jadilah waktu malam. Maka sejak itulah surga tidak ada kegelapan sedikit pun. Wa jama'allahu nura jahannam. Demikian juga neraka. Dulu neraka itu ada gelapnya, ada terangnya juga. Masa tempatnya wong-wong sing ahli durhaka dipadangi gitu kan, biarkan mereka dalam kegelapan. Wa khalaqa minhun nahar. Lantas Allah jama'allahu nura jahannam. Allah kumpulkan terangnya jahanam, neraka itu, padangi neraka Allah kumpulkan. Wa khalaqa minhun nahar. Dari terangnya neraka itu yang Allah kumpulkan, lantas Allah ciptakan siang untuk dunia ini. Falam yabqa fi jahannama nurun fakulluha zulmah. Maka sejak itu di neraka tidak tersisa sedikit pun yang namanya cahaya, gitu loh. Fakulluha zulmah, maka keseluruhan neraka dalam kondisi gelap. Ini sejarah. Ya, kita tahu dari mana waktu malam itu, dari mana waktu siang itu. Jadi malam itu minal jannah, sementara siang minan. Gitu. Ini yang pertama, alasan kenapa malam lebih afdol ketimbang waktu siang. Malam tercipta berangkat dari surga, tercipta berasal dari neraka. Alasan yang kedua,
Fannaharu mahallul maksiyati wal lailu mahallul istighfari wal udhri wan nadam. Siang itu tempatnya kemaksiatan. Kebanyakan orang berbuat dosa, berbuat kedurhakaan, kemaksiatan ya di waktu siang. Wal lailu sementara waktu malam adalah mahallul istighfar, tempatnya orang memohon ampunan. Wal udri, dan menyampaikan keluh kesah. Wan nadamah, juga tempatnya penyesalan. Ini kenapa malam sekali lagi lebih afdol, lebih utama ketimbang waktu siang. Siang adalah tempatnya kemaksiatan, sementara tempatnya istighfar dan penyesalan. Yang ketiga, kenapa malam lebih utama ketimbang siang? Alasan yang ketiga, wallailu yasturul uyuba wan naharu yakshiful uyub. Malam itu menutup aib, malam itu menutup segala bentuk kekurangan, menutup segala celah, ya. Itu malam. Coba kalian banding keutamaan jamaah sholat isya ketimbang zuhur dan asar. Ya, berjamaah sholat isya itu kayak orang qiyamul lail separuh malam. Berjamaah subuh kayak orang qiyamul lail semalam suntuk. Itu kan boleh dikatakan untuk nambal kekuatan kita selama siang tadi itu. Dan semua yang namanya secara zahir malam itu menutupi uyub. Uyub itu bentuk jamak dari aib. Malam asline awal wong bengi-bengi, iya kan? Iya. Wan naharu yak, sementara waktu siang justru dari kekurangan. Siang itu pintu gerbangnya segala bentuk aib dan kekurangan. Kita mulai beraktivitas pagi hari sampai sore hari. Coba dihitung antara dosanya karo ganjarannya. Ya, antara kita jalan ke kanan dengan ke kiri lebih banyakkan mana? Ya lebih banyakkan di waktu siang, karena kita lebih banyak beraktivitas di waktu siang. Fallailu sayrul asyikina ilallah. Alasan yang keempat, kenapa malam lebih utama ketimbang siang? Fallailu sayrul asyikin. Malam itu tempat perjalanan orang-orang yang rindu kepada Allah. Malam itu tempat perjalanan orang-orang yang mahabbah kepada Allah, para pecinta perindu Allah. Itu waktu malam. Sehingga pengantin baru gitu. Itu saya pernah di pondok dapat syairnya pengantin baru. Ya lailutul, ya naumusul, ya subahu kif lam tatli. Ya lailu, wahai waktu malam, tul panjanglah engkau. Ya naumuzul, wahai ngantuk, pergilah kamu dari sisiku. Tolong nyong aja digawe ngantuk, kata si pengantin anyar. Ya subahu, wahai waktu subuh, kif, berhentilah kamu. Jaluk waktu subuh aja teka-teka, ngono. Lam tatli, jangan kamu terbit. Itu kata pengantin baru. Syairnya begitu. Nah, demikian juga dengan asyikin, orang-orang yang merindukan Allah. Malam ini merupakan waktu yang tepat untuk menyampaikan kerinduannya. Wan naharu suku ahli dunya wal lailu suku ahli akhirah. Sehingga dari sini kenapa malam lebih utama? Sebab malam itu menjadi pasarnya orang yang ahli akhirat. Wal lailu suku ahli akhirah. Malam itu ya, itu
senang sekali ketika datangnya malam. Sementara orang yang hubbud dunya, ya, orang yang cinta dunia ini lebih memilih waktu siang ketimbang malam. Ama alimta anna Ibrahim alaihissalam labisa khil'atal khullati fil lail. Apakah kalian tidak tahu anna Ibrahim, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim labisa memakai khil'atal khullati. Nabi Ibrahim itu mendapatkan mahkota kekasih. Nabi Ibrahim punya predikat Khalilullah, kekasih Allah. Nah, gelar Khalil itu Nabi Ibrahim peroleh fil laili, pada waktu malam. Semua nabi-nabi itu mendapatkan kehormatan, kemuliaan di waktu malam. Kama qala Allah taala, sebagaimana disampaikan oleh Allah, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika datang kegelapan kepada Nabi Ibrahim, ra'a kaukaban, di waktu malam dia melihat kaukaban, bintang di langit. Wasami'atil malaikatu sauta tasbih Yunus, termasuk di dalamnya waktu malam bagaimana malaikat-malaikat Allah mendengar suara tasbihnya Nabi Yunus fi batnil hut, di dalam perutnya ikan, juga fil laili, pada waktu malam. Kama qala Allah taala fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah mendengar panggilan Nabi Yunus di dalam ikan itu, fil zulumat, dalam kegelapan. Dia memanggil-manggil Allah dengan muhasabahnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini di waktu malam juga. Wa Musa, dan Nabi Musa alaihissalam, kana fi jabali turi Saina. Nabi Musa juga ngalami yang namanya sakron, jadab. Beliau mabuk sebab min mahabbatillah, sebab saking cintanya kepada Allah, dia ingin sekali liqo, bertemu dengan Allah. Di Bukit Turisina beliau naik, juga terjadi pada waktu malam. Wa kanat hadil waqi'ah fil laili, kama qala Allah taala wa wa'adna Musa salasina lailatan, sebagaimana firman Allah, wa wa'adna Musa salasina lailatan, dan kami janjikan kepada Nabi Musa 30 malam. Ya. Ini Nabi Musa bertirakat di Bukit Turisina selama 30 malam, dan kemudian ditambah 10 malam lagi. Makanya umumnya orang riyadoh, orang bertirakat itu biasanya 40 hari. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balagha manzilatan rafi'atan, beliau sampai di tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Ingat ketika peristiwa Isra dan wahya qaba qausaini fil lail, hampir-hampir dia dengan Allah hanya berjarak dua kali panah gitu loh, busur. Ini loh jemparingnya, namanya apa itu, singgomanah gitu loh. Hampir-hampir antara Nabi dengan Allah itu tinggal 2 kali panah gitu, 2 kali jemparingnya panah. Fil lail itu terjadi juga pada waktu malam. Kama qala Allah taala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kata lail di situ juga. Terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj juga pada waktu malam. Bagaimana Rasul itu
ya diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Wa kama qala alaihissalam, lan kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa tilka sa'atu fi kulli lailan. Rasul juga mengatakan, memperkuat bahwa malam itu lebih utama. Inna fil laili, sesungguhnya pada waktu malam, la sa'atan, ada waktu, ada saat, la yuwafiquha, di mana seorang yang muslim, kita semuanya termasuk, itu ketika menjumpai saat itu, lantas yas'alullah ta'ala, kita minta, berdoa, bermohon kepada Allah, fiha khairan, tentang kebaikan, entah itu cita-cita kita, hajat kita dan lain sebagainya, illa a'tahu, kata Rasul, kecuali Allah pasti akan mengabulkan, memberikan permintaannya itu. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, juga didukung oleh hadis Rasul yang lain, idza dhahaba sulusani minal laili, nalikane wis lunga apa sulusani minal laili, rong pertelone bengi, ketika sudah lewat 2/3 malam, yanzilu, maka turun malakun, malaikat, biidnillahi ta'ala, dengan seizin Allah, ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Ketika sudah lewat 2/3 malam, turun seorang malaikat dengan izin Allah ke langit dunia. Fayasihu, maka lantas malaikat itu gembur, manggil-manggil kepada kita. Lah kita yang dipanggil kadang-kadang masih tidur. Yaqulu, hale ngendika sapa malaikat, si malaikat tadi yang turun ke langit dunia berkata, hal min sahibi hajatin, hal min sahibi hajatin, ada ndak di antara kalian yang punya hajat? Hadal waktu, waktu qabulil hajat, ini adalah waktu yang tepat untuk diterimanya hajat. Jadi malaikat setiap malam itu manggil-manggil kita setelah lewat 2/3 malam. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, hadis lain juga disebutkan, alaikum biqiyamil laili fa innahu adatus solihin al mutaqaddimin min qablikum fa hadhil khoslatu tuqarribukum ilallahi ta'ala wa kaffaratu dzunubikum. Rasul mengatakan dalam hadis lain, laksanakan oleh kalian semuanya, alaikum netepono sira kabeh biqiyamil laili, kelawan nglakoni salat bengi. Laksanakanlah, kerjakanlah olehmu qiyamul lail. Fa innahu adatus solihinal mutaqaddimin, karena yang namanya qiyamul lail adalah kebiasaan, adat, tradisi yang dibiasakan oleh orang-orang soleh dahulu, min qablikum, dari sebelum kita semuanya. Fahadil khoslah, maka ini semuanya tuqarribukum, akan mampu mendekatkan kita semuanya ilallah, kepada Allah, wa kafaratu dzunubikum, sekaligus menjadi penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqumu wa yatahajjadu fil laili hatta tawarramat qadamahu. Demikian juga baginda Rasul, beliau senantiasa bangun malam dan bertahajud di waktu malam hingga melepuh gitu ya, abuh, bengkak apa qadamahu, kedua kakinya, kedua telapak kakinya, min kasratil qiyami fis shalah, saking banyaknya baginda Nabi berdiri ketika sholat, khususnya sholat malam. Qila ya Rasulullah,
qad ghafarallahu ta'ala laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Lantas ditanyakan bolak-balik kepada baginda Nabi oleh para sahabat, juga oleh para istri-istri Nabi. Sempat ditanyakan, ya Rasul, qad ghafarallah, bukankah Allah sudah mengampuni Anda baik dosa yang telah lewat maupun yang terakhir? Falima tatahammalu hadil masyaqqat, kenapa mesti panjenengan memikul beban berat ini? Ngapain panjenengan itu repot-repot semalam suntuk qiyamul lail fit taati, dalam ketaatan? Apa jawaban Rasul? Afala akunu minasyakirin, bukankah saya ini justru dengan berqiyamul lail itu saya ingin menunjukkan terima kasih kepada Allah. Afala akunu minasyakirin, saya ingin termasuk orang-orang yang ahli berterima kasih kepada Allah. Berterima kasih, bersyukur atas apa? Alama an'amallahu ta'ala alayya, atas segala bentuk nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku. Fa'aujadani minal adam ilal wujud, dulu saya tidak ada, lantas Allah wujudkan saya di dunia ini. Afala ashkur, apakah saya tidak berterima kasih? Wa a'tani Allah ta'ala al-aqla wal fikra wal fahma wan nubuwah, Allah juga telah menganugerahkan kepadaku akal, fikiran, kepahaman dan kenabian. Afala ashkur, apakah saya tidak harus bersyukur, berterima kasih? Wa a'tani taufiqa ila ta'at, Allah juga memberi taufik, pertolongan untuk saya menjadi orang yang ahli ibadah, ahli ketaatan. Afala ashkur, apa saya harus tidak berterima kasih? Wa qabila ta'ati wa ibadati, demikian juga Allah sudah mengabulkan segala bentuk ketaatan saya dan ibadah saya. Oleh karena itu saya ingin menjadi minasyakirin, orang yang ahli bersyukur. Oleh karena itu, mas mbak semuanya saja, faya ayyuhal ghafilun, ini penutup tafsir ayat 37. Peringatan untuk kita semuanya. Ayyuhal ghafilun, hei orang-orang yang lalai. Kita semuanya ghafilun, wahai orang-orang yang lalai. Hal sami'tum kalama nabiyyukum, apakah kalian telah mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi? Seorang rasul, seorang nabi, orang yang sudah dijamin oleh Allah. Bahasa Jawanya nabi itu wong sing wis genah. Kalau kita adalah wong sing durung genah. Iya kan? Nabi sudah genah, pasti itu jaminan ampunannya, jaminan surganya. Sementara kita minal ghafilin. Ayyuhal ghafilun, hei orang-orang yang lalai. Hal sami'tum kalama nabiyyikum Muhammadin, apakah kalian tidak mendengar perkataan-perkataan demi perkataan baginda Nabi tadi? Ya hasratah, ya hasratah, sangatlah rugi liman doyya'al laila bil ghaflati, bagi orang yang menyia-nyiakan waktu malam dengan segala bentuk kelalaian. Sangatlah rugi orang yang melewatkan malam tanpa berzikir, tanpa bersolawat, tanpa bertahajud, tanpa bertarawih, tanpa bertadarus dan lain sebagainya. Sangatlah rugi. Ya hasratah wa ya nadamah wa ya nadamata, dan menyesallah liman adhaban nahara bil maksiyati, orang yang menghabiskan waktu malam hanya diisi dengan kedurhakaan, dengan kemaksiatan. Sangatlah rugi. Ala innallaha ta'ala la yakhruqu sahibal ainaini, ingatlah, innallaha, sesungguhnya Allah la yakhruqu, tidak akan pernah membakar, sahibal ainaini, orang yang memiliki dua mata,
Allah tidak akan pernah menyentuh mata dua orang dengan api nerakanya. Mata yang seperti apa? Ainin tabki fil laili min khasyatillah. Yang pertama, mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka Allah, mata yang setiap malam nangis min khasyatillah, sebab takut kepada Allah. Ketika kita sempat berzikir di waktu malam sampai meneteskan air mata, ini loh tabungan kita, air mata kita itu tabungan kita yang akan menjadi wasilah mata kita tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka. Wa ainun la tanamu minas sahari fi sabilillah. Yang kedua, mata yang tidak tertidur, senantiasa terjaga fisabilillah dalam hal berjuang membela agama Allah, termasuk mereka-mereka yang jaga malam, ya, mereka-mereka yang senang mutolakah kitab di waktu malam. Bagaimana lantas dia semalam suntuk terjaga, memikirkan nasib umat, memikirkan nasib masyarakat, memikirkan nasib keluarga termasuk. Ini loh mata yang ya terjaga di waktu malam, memikirkan agama Allah, memikirkan perjuangan di masyarakat, ini tidak akan bersih. Jadi ada dua macam mata yang tidak akan terbakar oleh api neraka. Satu mata yang suka menangis min khasyatillah, sebab takut kepada Allah. Bukan matanya Haidar nangis ternyata diputus oleh Agnes Mo, ya kan? Ini loh. Ada satu tambahan kisah dalam kitab Durratun Nasihin. Ketika Nabi itu Mi'raj, Nabi melihat ada api sebesar matahari itu mengarah kepada umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad berjuang untuk menghalau api itu. Sampai-sampai Nabi hampir menyerah. Nabi nggak bisa menahan api itu. Lantas baginda Nabi memanggil malaikat Jibril minta untuk dibantu menghalau api itu yang akan mengarah kepada umat baginda Nabi. Kemudian malaikat Jibril datang dengan semangkok air. Berkata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, siramkan air ini ke api itu." Lantas oleh baginda Rasul, air yang satu mangkok itu siramkan ke api yang sebesar matahari, langsung padam. Lantas baginda Rasul tanya, "Ma hadzal ma'?" Wahai Jibril, air apa ini? Kok luar biasa dahsyatnya? Hanya semangkok mampu mengalahkan api yang sebesar matahari. Hadza dumu'u ummatika, ini adalah air mata umatmu. Saya diberi tugas untuk menjaga setiap tetes demi tetes air mata umatmu yang menangis setiap malam. Ini kami kumpulkan dan kami disuruh untuk menjaganya hingga nanti kapan saatnya engkau membutuhkan tetesan-tetesan air mata umatmu ini. Oleh karena itu sekali lagi ya, kita semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang sangat tipis hatinya ketika bersentuh dengan asma Allah, bersentuh dengan asma baginda Rasul, ya, termasuk kita semuanya mudah meneteskan air mata di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya terselamatkan walau dengan satu tetesan air mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha kharwal wabail hadima al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma
fi hayatina hikman wa ilman nafi'an wa hubbana nahmaduka ya Rabbana wa li khamsatun taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum.